Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar di mana saja berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa dalam keadaan segar bugar, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan syukur atau mensyukuri nikmat Allah yang berkaitan dengan siang dan malam. Apa yang menjadi tuntunan Rasulullah? Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Ketika kita hendak tidur, ada doa yang dibaca. Ketika kita mau bangun tidur, ada doa yang dibaca. Doa-doa itu pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur kita atas berbagai nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Begitu indahnya ajaran Islam, memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, apa tuntunan Rasulullah ketika kita mau tidur? Rasulullah mengatakan, "Iza arada ayyanama ahadukum qala," apabila salah seorang di antara kamu ingin pergi tidur, bacalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, Tuhan yang aku sembah, aku mati dan aku hidup. Mati yang dimaksud itu adalah tidur. Hidup itu adalah kehidupan setelah tidur. Begitu indahnya tuntunan Rasulullah, sehingga beliau memberikan tuntunan kepada kita agar setiap kali kita hendak tidur, bacalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Luar biasa. Kita hanya menyebutkan dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dengan namamu ya Allah, aku tidur dan insya Allah nanti besok pagi aku akan bangun. Kemudian kata Rasulullah memberi tuntunan kepada kita, wa ijastaiqadza min manamihi, apabila dia sudah sadar dari tidurnya, dia sudah terbangun dari tidurnya, hendaklah dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Doa ini sangat luar biasa maknanya. Sebelum kita tidur, kita diminta oleh Rasulullah untuk membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sedangkan setelah bangun tidur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para pendengar, para penonton di mana saja berada. Ada lagi tuntunan Rasulullah SAW yang lain. Ketika kita bangun tidur, mengapa kita harus bersyukur, berterima kasih atas anugerah Allah kita dibangunkan, yang setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika seseorang itu tidur, kata Rasulullah, setan itu mengikatkan di tengkuk kepala kalian itu 3 ikatan. Ketika seseorang manusia tidur, maka pada saat itulah setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuk bagian kepala belakang. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Dia mengikatkan setiap ikatan itu di tempatnya. Lalu kata setan apa? Alaika lailun tawilun. Maka hendaklah kamu menikmati malam panjangmu itu, kata setan setelah mengikatkan 3 ikatan tali itu. Farkud, tidurlah, kata syaitan. Kemudian kata Nabi, fa inistaiqadha, apabila dia sadarkan diri dan dia bangun dari tidurnya, fadzakarallaha, lalu dia membaca doa tadi itu. Maka apa yang terjadi? Inhallat uqdatun, terlepaslah 1 ikatan yang diikatkan oleh setan tadi. Fa in tawadda'a, apabila dia bangun dari situ dan dia langsung berwudu, inhallat uqdatun, maka lepaslah pula 1 ikatan lagi. Fa in shalla inhallat uqdatun uqduhu kullahu, apabila dia melaksanakan sholat, maka terlepaslah semua tali yang diikatkan oleh setan itu. Inilah sebabnya para pendengar, para penonton, kita diharuskan membaca doa itu. Karena ada tuntunan Rasulullah SAW, ketika seseorang sedang tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di bagian kepala belakangnya. Apa kata setan? Semoga kau menikmati malam panjangmu ini. Tidurlah seenaknya. Lalu kata Rasulullah, fa ijastaiqadha, apabila dia bangun dari tidur, fazakarallaha. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka lepaslah 1 ikatan, kata Rasulullah. Fa in tawadda'a, setelah itu ketika dia bangun dari tidur lalu dia berwudu, in hallat uqdatun, maka lepaslah pula tali yang kedua. Fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha, apabila dia melaksanakan sholat, maka terlepaslah ikatan itu seluruhnya. Apa yang terjadi sesudah itu, kaum muslimin dan muslimat, fa asbaha nasyitan, maka ketika dia bangun pada pagi hari, kemudian dia ketika berada pada pagi hari, dia merasa aktif, dia merasa dinamis, dia merasa optimis untuk menghadapi harinya itu. Tayyiban nafsi, kata Nabi, hatinya jadi tenang, hatinya merasa tentram, hatinya merasa aman. Luar biasa. Wa illa, jika dia tidak berzikir kepada Allah, jika dia tidak berwudu, jika dia tidak melaksanakan sholat, kata Nabi, asbaha habisan nafsi, kemudian pada pagi hari itu dia merasa jiwanya tidak tenang, dia merasa jiwanya tidak tentram, dia merasa jiwanya tidak damai. Kaslana, dia bermalas-malas, tidak aktif, tidak optimis dalam kehidupannya menghadapi hari itu.
Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, tuntunan Rasulullah itu apabila kita bangun tidur, maka segeralah mengucapkan zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu segeralah berwudu. Kemudian segera laksanakan sholat. Karena kata Nabi, kalau sudah melakukan 3 itu, maka hatimu jadi tenang, maka jiwamu jadi tenang, dan kamu selalu optimis menghadapi hari-harimu pada hari itu. Jika tidak, katanya, maka kamu merasa tidak enak, hatimu tidak damai, jiwamu tidak tentram, dan kamu akan merasa malas menghadapi hari itu. Begitu hebat nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah petunjuk Rasulullah dalam rangka mensyukuri nikmat malam dan dalam rangka menghadapi siang hari kita dengan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan tausiah yang juga berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkannya. Semoga ini menjadikan hati kita jadi hati yang tenang, jiwa yang damai, insya Allah. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.